mengasihi sesama seperti diri sendiri, dan ini seringkali mungkin kita terlupa ya, untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan ini merupakan hukum yang terutama sebetulnya, hukum yang terutama dan utama, yang tidak kalah pentingnya dengan mengasihi Tuhan ya. Dan seringkali mungkin kita merasa bahwa cukup mengasihi Tuhan, mengasihi sesama ya ala kadarnya saja. Saudara, Tuhan itu sangat melihat hati kita, ketulusan hati kita, kepedulian hati kita. Apakah kita itu concern, aware terhadap orang sekitar kita. Kita bayangkan saudara, saat kita keluar dari rumah kita jalan, ke jalan, ke gang, ke pasar, kemanapun. Banyak sekali kita menjumpai orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh belas kasihan kita, orang yang butuh pengharapan, butuh kita doakan. Apakah kita peduli dengan mereka? Itu yang menjadi perenungan kita hari ini. Apakah kita sudah peduli terhadap mereka? Ya, karena di sekitar kita banyak sekali jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan tentunya. Ada maksud di balik kita sebagai umat Tuhan berada di tengah-tengah mereka, supaya kita menjadi berkat bagi mereka. Jangan sampai kita tidak peduli dengan mereka. Ya, ingat saudara, perumpamaan orang kaya dan Lazarus ya. Tentunya Alkitab mencatat ini, tentunya ini menjadi suatu pemandangan yang harus kita benar-benar cermati ya, tentang orang kaya dan Lazarus. Betapa saat itu kita tahu orang kaya mengabaikan ya Lazarus yang saat itu membutuhkan ya, dan kemudian ada pemandangan bahwa orang kaya itu berada dalam neraka. Kita bisa melihat gambaran neraka yang begitu menyiksa, begitu panasnya, sehingga orang kaya itu mengatakan, Tuhan berikan air secucuk saja, teteskan dalam lidahku. Ini menggambarkan begitu panasnya api neraka itu saudara. Tuhan katakan gak bisa, di tempatmu dan di tempatku itu ada jurang pemisah ya. Kalau begitu kirimkan, bangkitkan orang mati untuk memberitahukan saudara-saudaraku. Masih banyak mereka yang belum percaya, masih banyak dari mereka yang belum menjadi pelaku firman ya. Tetapi Tuhan katakan, kesaksian Musa aja mereka tidak percaya, firman Tuhan aja mereka nggak percaya, bagaimana mereka bisa mendengar ya. Jadi ini sebagai warning saudara ya. Amsal 3 ayat 27 mengatakan, janganlah menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerima, padahal engkau mampu melakukannya. Saat kita menjumpai orang, padahal kita mampu untuk mungkin sekedar mendoakan, mungkin nggak harus materi dulu ya, kita mampu mendoakan mereka loh, tapi kita mungkin acuh tak acuh karena apa, kita seringkali kita lupa gitu ya, malas atau apapun ya. Ini Tuhan pasti mencatat saudara ya. Kita tahu di dunia ini kita punya komputer, punya CCTV, punya monitor, itu aja sempurna saudara, mencatat semua kehidupan dengan sempurna komputer itu ya. Saya melihat itu cara kerja polisi mencatat CCTV, semua sempurna. Apalagi saya bayangkan komputer surga itu mencatat pasti dengan detail teliti saudara ya. Saat nanti kita menghadap dalam tahta pengadilan Kristus, pasti ada gambaran saudara. Saat itu kita sedang berjumpa dengan si A, si B, si C. Padahal kamu mampu loh, tapi kita nggak melakukan ya. Mari kita mulai peka, kita peduli lagi, lebih lagi saudara, supaya kita menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jika seorang tahu berbuat baik padahal mampu melakukan, ia berdosa. Ini firman Tuhan yang katakan, ia berdosa. Kita mampu melakukan perbuatan baik tapi kita nggak melakukan ya. Saya seringkali mengingat bahwa paling kita itu kalau membagi berkat itu ya terhadap orang-orang di jalanan itu mungkin sekitar berapa ribu atau 10.000. Itu nggak akan berarti buat kehidupan kita gitu, tapi sangat berarti buat mereka saudara ya, apa yang kita berikan. Perhatian kecil pun pasti akan membuat mereka bisa mengucap syukur
ada kebesaran Allah gitu ya. Jadi tentunya kalau kita sama-sama, saya yakin percaya kalau gereja Tuhan, orang-orang percaya, sama-sama kita bergerak dan peduli terhadap orang-orang sekitar kita. Wow, saya membayangkan dahsyat. Kekristenan kita bukan sekedar agama, ya. Kekristenan kita benar-benar menjadi garam dan terang, bersinar di tengah kegelapan. Saya membayangkan ini mungkin secara ekstrim dulu ya. Kalau kekristenan kita itu ibarat kata seperti Bunda Teresa gitu ya. Wah, luar biasa. Benar-benar bercahaya. Jadi orang sekitar mungkin agama-agama lain bisa melihat, wow, luar biasa. Mereka akan tentunya kagum, mereka akan bisa menerima orang percaya kekristenan kita, bahkan ibadah kita ya. Saya akan percaya mereka tidak hanya menerima, mereka pasti akan tertarik untuk mengenal lebih dekat akan firman Tuhan, akan siapa Yesus itu. Bahkan lebih luas daripada itu, saya akan percaya ya, persekusi, penolakan, penganiayaan itu akan semakin kecil sekali. Kita akan meminimalisir kejadian-kejadian itu ya, karena benar-benar nyata orang Kristen menjadi berkat dan berdampak dalam kehidupan yang nyata. Puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, saya mencatat bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah adalah menjadi terang, ya, menjadi terang. Kamu adalah garam dunia, ya. Kalau garam itu hambar, apa gunanya? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wow, ini peringatannya sangat tegas. Kita tahu bahwa garam itu adalah benda yang sangat kecil, saudara ya. Tapi kecil ini kalau kita lihat, ya, kita mungkin nggak menggunakan dalam kita mengolah masak gitu ya, memasak gitu ya. Itu rasanya benar-benar menjadi hambar. Rasanya kita mau sediakan daging yang melimpah apapun ya, barang-barang yang mahal, tapi tanpa garam ini pasti tidak akan ada rasanya, saudara. Begitu juga ilustrasi yang Tuhan gambarkan buat kehidupan kita sebagai garam ya. Walaupun kita mungkin minoritas garam ya, tetapi kalau hidup kita benar-benar mempunyai value, nilai kerajaan Allah, kita menghidupi firman Tuhan, kita berbelas kasih, kita buah roh itu ada, kasih, damai, sejahtera, sukacita, kita dapat mengendalikan diri, dapat sabar, dapat memberikan shalom dimanapun kita menginjakkan kaki, menapakkan kaki, kita boleh memberikan damai itu kepada orang-orang, menjadi inspirasi. Wow, tentunya ini kita memberikan rasa dalam kehidupan setiap aspek lingkungan kita. Ya, itulah garam. Ya. Bahkan Tuhan katakan terang itu nggak boleh disembunyikan, taruh di bawah gantang itu nggak boleh. Ya, pelita itu nggak boleh taruh bawah gantang. Ya. Kota pun nggak mungkin tersembunyi. Ya. Berkali-kali Tuhan gambarkan bahwa kita harus berguna, hidup kita harus menjadi berkat. Itu bukan pilihan, bukan opsi, tetapi ini lifestyle kita, gaya hidup yang harus kita hidupi. Gak hanya sekedar pengertian teologi belaka. Mari kita benar-benar praktekkan. Walaupun kita mungkin sudah punya status jabatan apapun ya, setinggi-tingginya, jangan sampai lupa ya. Kita harus peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita, berbagai macam latar belakang apapun, status sosial apapun. Mari kita benar-benar menjadi dampak bagi mereka, di bahkan lingkungan orang-orang yang termarginalkan ya, lingkungan orang pemulung, gelandangan, apapun, jadi berkat bagi mereka. Justru ini tempat-tempat yang Tuhan kehendaki, karena di situ ada Yesus ya. Inilah nilai-nilai kerajaan Allah. Dan tentunya kita mau memberitakan Injil ya, karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita katakan kita mengasihi sesama, tentunya kita akan memberikan berkat yang terbaik, yaitu apa? Berkat yang utama, keselamatan itu dengan memberitakan Injil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menghendaki bahwa semakin banyak orang-orang diselamatkan dan hidup kekal di surga bersama Tuhan Yesus ya. Sehingga apapun kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita harus berjuang, walaupun itu mungkin saat kita melakukan itu kita menghadapi tantangan, kita percaya akan firman Tuhan. Seperti Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya padaku, perhatikan, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Wow, ya, jadi Tuhan sediakan mahkota bagi kita semuanya yang merindukan kedatangannya. Bukan hanya sekedar merindukan, tetapi juga menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, menghidupi kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Dan kita boleh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Kita akan terus berdoa, dan kita terus berdoa lebih lagi untuk semakin banyak jiwa boleh diselamatkan, dan Yesus akan segera datang menjemput kita di awan-awan permai.